Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya dan tetap semangat walaupun pembelajaran masih melalui daring. Hari ini kita akan belajar menyusun teks prosedural bersama Bu Iin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu mengembangkan teks prosedural dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi tersebut, siswa diharapkan mampu mengembangkan teks prosedural dengan memperhatikan struktur dan kaidah. Kemudian, mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedural. Yang ketiga, menunjukkan pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedural. Apa sih teks prosedural itu? Teks prosedural merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu hal atau kegiatan maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Kalian bisa temukan teks prosedural itu pada buku resep masakan. Contoh, cara memasak Indomie atau cara memasak rendang sapi. Itu sudah termasuk teks prosedural. Kemudian cara menghidupkan televisi maupun cara menghidupkan handphone itu juga termasuk teks prosedural. Nah, ada dua jenis teks prosedural. Yang pertama yaitu kompleks dan simpleks. Kompleks itu teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkahnya. Contoh, cara membuat kartu SIM. Itu termasuk kompleks karena memiliki banyak langkah-langkah, atau juga bisa cara membuat KTP elektronik. Itu bisa juga kompleks karena dia memiliki langkah-langkah yang banyak. Kemudian yang kedua yaitu jenis simpleks. Simpleks itu teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Contoh, cara menghidupkan televisi, cara menggunakan blender, cara memasak Indomie, cara membuat teh pahit. Itu termasuk prosedural simpleks. Nah, sebelum kalian menyusun teks prosedural, kalian harus terlebih dahulu memahami struktur teks prosedural tersebut. Teks prosedural itu ada 3, yang pertama yaitu tujuan, kedua material, dan ketiga yaitu langkah-langkah. Tujuan itu bagian yang berisi judul dan tujuan mengapa teks prosedural tersebut dibuat. Kemudian yang kedua yaitu material. Bagian ini membahas tentang alat atau bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu langkah-langkah. Bagian ini berisi proses tahapan atau langkah yang harus dilakukan. Selain struktur, kalian juga harus memahami kebahasaan teks prosedural. Apa saja sih kebahasaan teks prosedural itu? Yang pertama yaitu ada konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menyatakan waktu. Kemudian yang kedua yaitu kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif itu adalah kalimat perintah atau larangan. Contoh. Kemudian yang ketiga yaitu verba material. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh verba material itu adalah haluskan bahan-bahan itu, tumbuk sampai halus, potong-potong cabai. Itu merupakan verba material. Kemudian yang berikutnya yaitu verba tingkah laku. Verba tingkah laku yaitu segala tindakan yang dilakukan menggunakan ungkapan. Contohnya, tunggu 5 menit, tunggu sampai selesai. Itu termasuk verba tingkah laku. Yang kelima yaitu partisipan manusia. Partisipan manusia itu yang dimaksud di sini teks prosedural itu ditunjukkan kepada manusia. Kemudian ada penanda atau bilangan urutan. Jadi pada kebahasaan teks prosedural atau teks prosedural itu menggunakan penanda atau bilangan yang berupa angka atau nomor. Yang terakhir yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat pertanyaan.
Di sini Ibu kasih contoh teks prosedural. Di sini ada cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, bagian tujuannya seperti ini. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Itu adalah bagian tujuannya. Kemudian bagian materialnya ini itu ada 5 potong akar kelapa dan 600 cc air. Kemudian ada bagian langkah-langkah, itu berarti bagian proses pembuatannya. Sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan barusan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, tugas kalian di rumah adalah membuat teks prosedural, boleh kompleks maupun simpleks, dikumpulkan pertemuan berikutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.